100 ಗಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. Assalamualaikum guys, oke kembali lagi bersama Draft Movie Review. Piye kabar Re? Terima kasih buat para penonton setia Draft Movie dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu sehat ya. Kali ini Draft Movie sudah merangkum sebuah film yang berjudul Mr. and Mr. Ramachari. Bagaimana keseruan filmnya? Nggak perlu banyak basa-basi, ini dia alur ceritanya. Bocil yang satu ini bernama Ramachari, sudah nakal sejak dini, baik di sekolah ataupun di rumahnya. Dia selalu mendapatkan omelan oleh guru dan ibunya. Ibunya selalu membanding-bandingkan dirinya dengan Hari, kakaknya yang sangat cerdas. Ramachari kecil menjadikan Wisnu Pardhan sebagai seorang idola dalam kehidupannya. Kecintaannya terhadap Wisnu Pardhan semakin menjadi-jadi saat ia beranjak dewasa. Ramachari bahkan mengukir tato Wisnu Pardhan persis di dadanya. Tak hanya kecintaannya saja yang bertambah, kenakalan dirinya juga semakin menjadi-jadi. Hanya karena masalah sepele saja, dia bahkan terlibat perkelahian dengan sekelompok preman. Para preman itu mematikan film Wisnu Pardhan yang sedang diputar. Hal tersebut kemudian membuat Ramachari murka dan langsung melibas mereka semua. Gaya hidup Ramachari yang berandalan membuat dirinya berkonflik dengan ayah tercintanya. Ayahnya bahkan tak pernah lagi berbicara dengan Ramachari selama beberapa tahun. Hal ini berbanding terbalik dengan Hari, kakaknya. Hari selalu dianak emaskan dan dibanggakan oleh kedua orang tuanya. Di dalam kampus, Ramachari tentu saja disegani oleh semua mahasiswa. Semua itu karena dia adalah seorang pembuat onar dan jago bertarung. Suatu hari, Ramachari yang sudah lama tak masuk kuliah, kembali mengunjungi kampusnya untuk melihat-lihat. Namun tiba-tiba, dia terkesima dengan seorang gadis cantik bernama Divya. Kecantikannya dan keanggunan paras Divya membuat Ramachari langsung jatuh cinta. Karena kecantikannya juga, Divya sering diganggu dan digoda oleh preman-preman kampus. Ramachari yang melihat hal tersebut tentu saja marah. Dia langsung menghajar preman-preman kampus itu dan mengalahkannya. Namun, tak lama kemudian, polisi datang dan mengamankan Ramachari ke kantor polisi. Divya yang mengetahui hal tersebut tidak tinggal diam begitu saja. Dia juga pergi ke kantor polisi untuk bersaksi bahwa Ramachari tidaklah bersalah. Usut punya usut, ternyata Ramachari ditahan polisi bukan karena perkelahian tersebut, melainkan karena ayahnya yang membuat laporan. Hubungan antara ayah dan anak itu memang sangatlah tidak akur. Di sisi lain, usaha Ramachari yang telah melindungi Divya ternyata membuat Divya mulai jatuh cinta dan tumbuh benih-benih cinta yang sangat subur di hatinya Divya. Ramachari tidak mengetahui jika Divya adalah adik sahabatnya sendiri yang bernama Datu. Beberapa hari kemudian, Datu yang mengetahui jika Ramachari mencintai seorang wanita tentu saja tertawa. Dia menghina dan mengolok-olok Ramachari. Dia penasaran siapa sih wanita yang dicintai Ramachari tersebut. Namun, di balik rasa penasarannya tersebut, Datu juga berpesan agar Ramachari tidak berubah gara-gara cinta. Cinta bisa membuat laki-laki menjadi seorang budak wanita. Laki-laki akan menuruti semua kemauan wanita dan akan melakukan apa yang dilarang oleh wanita. Ternyata, apa yang dikatakan oleh Datu memang benar. Suatu hari, Divya menghubungi Ramachari. Tapi Ramachari tidak mengangkat teleponnya tersebut karena dia sedang menghadiri acara Wisnu Pardhan. Divya yang mengetahui hal itu tentu saja murka. Dia datang menemui Ramachari yang langsung membanting HP-nya. Di malam harinya, Datu yang sedang nongkrong dengan Ramachari menyampaikan dukungannya. Entah siapapun gadis yang kau cintai itu, tapi aku pasti akan mendukungmu kawan, ujar Datu. Tak hanya sampai di situ, Datu juga meminta Ramachari untuk segera menembak wanita yang dicintainya itu. Datu benar-benar tidak tahu jika gadis yang dicintai Ramachari itu adalah adiknya sendiri. Keesokan harinya, Ramachari kembali datang ke kampus dengan tampilan yang sangat berbeda. Dia langsung menemui Divya dan menyatakan cintanya, tanpa menanyakan terlebih dahulu nama lengkap dan identitas Divya. Mulai saat itu, Ramachari tidak lagi memanggil kekasihnya itu dengan nama Divya, melainkan dengan nama Margaret.
kekasihnya Vindu Pardan. ಇವತ್ತಿಂದ ಈ ರಾಮಾಚಾರಿಗೆ ನೀವು ಮಾರ್ಗ್ರೆಟ್. Setelah menyatakan cintanya, mereka kini resmi berpacaran. Ramacari lalu membawa Divya untuk diperkenalkan dengan Datu sahabatnya. Ramacari dengan penuh bangga meminta Datu untuk bertemu dengan pacarnya. Dan Datu yang bahagia tanpa banyak basa-basi langsung menemui pacarnya itu. Dan cepat, Datu langsung menampar Ramacari ketika dia mengetahui jika pacar Ramacari itu adalah adiknya sendiri. Datu lalu membawa Divya pergi meninggalkan Ramacari. Setelah kejadian tersebut, Datu dan Ramacari tidak lagi bertegur sapa. Walaupun mereka masih bertemu di tempat biasa mereka mabuk, Datu yang sudah mengenal lama Ramacari tentu mengetahui setiap keburukannya. Datu tak ingin jika adiknya itu nanti mengalami nasib buruk menikah dengan Ramacari. Apalagi dulu Datu pernah membantu Ramacari untuk mengwik-wik pacarnya di kampus. Ramacari mulai menjaga jarak dari Divya. Dia tak ingin persahabatannya dengan Datu hancur karena seorang wanita. Tapi hal itu tetap tidak merubah Datu. Datu masih dingin seperti es batu. Datu adalah sahabat saya sebelum saya mengenal kamu. Saya salah karena menyakiti perasaan sahabat saya, ujar Ramacari. Masalahnya, Divya sudah benar-benar mencintai Ramacari. Dia bertanya-tanya apakah salah jika dirinya mencintai sahabat kakaknya sendiri, ujar Divya. Usut punya usut, ternyata ibunya Divya juga menentang hubungannya itu dengan Ramacari. Jangankan berpacaran dengan Ramacari, Datu yang sahabatnya Ramacari saja sering dimarahin dan dimintai untuk segera menjauhi Ramacari. Semua itu ibunya lakukan karena dia tak ingin anak-anaknya terpengaruh dengan sifat berandalannya si Ramacari. Namun, Divya tetap menolak keputusan tersebut. Dia berusaha meyakinkan ibunya jika kepribadian buruk Ramacari itu bisa dirubah. Tak lama kemudian, Divya pergi memarahi kakaknya. Ramacari adalah sahabat terbaiknya. Dia rela membuang cintanya demi persahabatan. Kakak, kau harus tidak dingin kepadanya. Berpikirlah dengan bijak dan jangan terlalu berperasaan, ujar Divya. Berkat kata-kata adiknya itu, Datu kini tersadar dan sudah kembali akrab dengan Ramacari seperti sedia kala. Dia bahkan mendukung hubungan Ramacari dengan adiknya tersebut. Beberapa hari kemudian, Divya mengabarkan kepada Ramacari jika dia akan pergi ke Doha selama 3 hari untuk menghadiri acara pernikahan temannya. Namun, Ramacari yang sudah terlanjur bucin langsung menyusul Divya saat itu juga. Setelah acara pernikahan selesai, Divya menyampaikan keinginannya pada Ramacari. Jika dia menikah nanti, dia ingin ada burung-burung merak yang menyambutnya. Dia juga ingin agar dirinya nanti berjalan di atas pelangi. Sementara itu, kebahagiaannya tidak hanya dirasakan oleh temannya Divya saja, tapi juga dirasakan oleh ayahnya Ramacari. Ayah Ramacari mengumumkan jika sebentar lagi Hari akan segera menikah dengan anak sahabatnya yaitu Gita. Hari hanya bisa diam dan menuruti permintaan ayahnya tersebut. Dia hanya bisa mengiyakan sambil tertawa. Hal yang berbeda justru dialami oleh Divya. Kedua orang tuanya terus memarahi dan meminta Divya untuk meninggalkan Ramacari. Untuk menyelesaikan masalah itu, Divya ingin berbicara dengan Ramacari, tapi Ramacari malah sibuk dengan tongkrongannya sendiri. Divya tentu saja kesal dengan semua itu. Kekesalannya semakin menjadi-jadi ketika Divya meminta Ramacari untuk mendonorkan darahnya. Namun, dokter mengatakan jika darah Ramacari tidak bisa digunakan karena dia adalah seorang perokok dan juga pemabuk. Setelah mengetahui penjelasan tersebut, Divya juga pada saat itu meminta Ramacari untuk segera berhenti merokok dan menenggak minuman keras. Kau harusnya berhenti dari semua kelakuan burukmu itu. Kau harusnya mulai memikirkan masa depanmu. Apakah kau memiliki tabungan? Apakah kau memiliki rencana masa depan? Tanya Divya. Ramacari yang tidak suka diatur tentu saja sangat kesal. Dia lalu balik memarahi Divya yang akhirnya membuat mereka cekcok dan hubungan mereka sangat renggang pada saat ini. Sejak kejadian itu, Divya dan Ramacari tidak lagi berbicara selama 1 minggu. Ketika hari ulang tahun Divya tiba, Ramacari sudah menyiapkan kado khusus untuk dirinya. Divya juga sudah menunggu dan berharap kado apa yang akan diberikan oleh Ramacari. Namun, hal yang tak diinginkan tiba-tiba saja terjadi. Ramacari mendapat kabar jika ayahnya dilarikan ke rumah sakit. Mana saat itu, Hari kakaknya sedang tidak ada di rumah. Ramacari yang biasanya ribut dengan ayahnya,
tanpa pikir panjang langsung bergegas pergi ke rumah sakit. Ramacari bahkan tidak tidur untuk menjaga ayahnya tercinta itu. Malangnya semua yang dialami Ramacari tidak diketahui oleh Divya. Divya jadi kecewa dan juga kesal karena mengira bahwa Ramacari tidak peduli dengan ulang tahunnya. Setelah kembali ke rumah, Ramacari ingat tentang ulang tahun Divya. Dia langsung menghubunginya. Namun Divya tak kunjung menjawabnya. Ramacari lalu pergi menemui Divya sambil membawa kadonya. Dia mencegat Divya di tengah jalan. Ramacari lalu menjelaskan apa yang terjadi pada dirinya. Namun Divya malah mengambil kesimpulan sendiri. Dia mengatakan jika Ramacari telah berubah. Ramacari sudah menganggap jika ulang tahun dirinya tidak lagi penting. Dulu kamu menjadikanku sebagai duniamu, namun sekarang kamu hanya memikirkan dirimu sendiri. Saya telah salah menilai kamu, ujar Divya. Kata-kata Divya tersebut membuat Ramacari sangat kesal. Perbedaan prinsip dan juga pendapat semakin memperparah hubungan mereka. Menurut Ramacari, hadirnya pacarnya tidak harus meninggalkan sahabat dan keluarga. Sedangkan menurut Divya, pacar harus selalu didahulukan. Pertengkaran itu terus berlangsung hingga akhirnya diakhiri dengan sebuah tamparan. Bukan Ramacari yang menampar Divya, melainkan ibunya sendiri. Ibunya kesal dengan kelakuan anaknya tersebut. Dia telah berkali-kali meminta Divya untuk menjauhi Ramacari. Tapi Divya tidak kunjung mendengarkannya. Divya lalu dibawa pergi dari sana. Permasalahan Ramacari kini semakin rumit. Hari yang selama ini dibanggakan dan dipuja-puja malah kabur dari rumah. Hal itu Hari lakukan karena dia tidak ingin menikahi Gita. Dan itulah alasan yang kemudian membuat ayah Ramacari dilarikan ke rumah sakit. Di dalam kampus, Ramacari berusaha untuk menyelesaikan masalahnya dengan Divya. Dia terus meminta maaf pada Divya sambil menceritakan jika ayahnya saat itu masuk ke rumah sakit. Sayangnya, Divya tidak mau mengerti. Dia terus meminta Ramacari untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Dia juga menyarankan agar Ramacari kuliah sambil bekerja. Sepupu saya akan memberikanmu pekerjaan. Kau bisa bekerja di sana. Kata-kata Divya itu tentu membuat Ramacari sangat murka. Dia merasa jika harga dirinya sedang diinjak-injak. Saat itu, saya tidak akan berubah. Saya tetap akan menjadi diri saya sendiri. Semua ini saya lakukan untuk membahagiakan orang lain, ujar Ramacari. Pertikaian yang seharusnya menyelesaikan masalah kemarin justru malah menimbulkan masalah baru. Saking parah pertikaian itu, kata-kata perpisahan pun diucapkan. Saya akan pergi, saya tidak akan menunjukkan wajah saya lagi. Bukannya menahan Divya, Ramacari justru membiarkannya pergi. Pergilah sana, pergi. Kehidupan saya sudah bahagia sebelum kehadiran kamu. Kamu pikir aku akan mati tanpa kehadiranmu, hah? Ucap Ramacari. Putusnya hubungan Divya dengan Ramacari kemudian membuat para preman kampus kembali mengganggu dan melecehkannya. Hal itu benar-benar membuat Ramacari murka. Dia tanpa basa-basi langsung bergerak dan menghajar mereka semua. Kebrutalan Ramacari membuat banyak fasilitas kampus hancur berantakan. Ramacari lalu mengatakan pada mereka semua, tidak ada siapapun yang boleh menggoda Divya. Dia itu cintaku dan hanya akulah yang boleh menggodanya, tegas Ramacari. Di sisi lain, pihak kampus yang sudah muak dengan kelakuan Ramacari lalu memanggil ayahnya untuk datang menghadap. Rektor kampus langsung memarahi Sankar, ayahnya Ramacari, karena tak becus dalam mendidik putranya. Sankar mengakui jika anaknya memang nakal. Dia juga perokok, pemabuk, dan juga angkuh. Tapi di balik semua itu, dia tidak pernah mempermalukan saya, ujar Sankar. Sankar juga mengakui jika kenakalan anaknya itu membuat dia dan dirinya tak pernah berbincang lagi selama bertahun-tahun. Dia memang berandalan, tapi jika dia berkelahi, dia pasti memiliki alasan. Izinkan saya meminta maaf atas namanya, ujar Sankar. Sankar dan juga Ramacari lalu pergi dari sana. Pembelaan yang dilakukan oleh ayahnya itu telah merubah hubungan keduanya. Ramacari tak lagi membelakangi ayahnya saat dibonceng. Dia bahkan mau memegang pundak ayahnya dan mau membantu ayahnya bekerja di toko. Di sisi lain, Divya terus bersedih karena mengingat kenangan bersama Ramacari. Kesedihan itu semakin menjadi-jadi ketika dia membuka hadiah dari Ramacari. Hadiah itu adalah lukisan Ramacari dan Divya yang sudah menua. Hari demi hari terus berlalu. Hubungan antara Ramacari dengan ayahnya jadi semakin erat. Namun, di balik itu semua, ada kesedihan dan kebingungan yang sedang menimpa Sankar.
Dirinya selalu menghindar setiap kali Venkates, sahabatnya, menghubungi Sankar. Tahu jika Venkates ingin menanyakan tentang kejelasan pernikahan Gita. Tapi di sisi lain, dia tak ingin Venkates tahu bahwa Hari telah kabur dari rumah. Mendengar peliknya permasalahan itu, kemudian membuat Ramacari lalu turun tangan. Dia meminta ayahnya untuk jujur dan mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Sesampainya di sana, Sankar takut jika penjelasannya itu menyakiti hati sahabatnya tercinta. Apalagi pada saat ini, Venkates tengah sakit dan menderita penyakit jantung. Venkates bisa mati mendadak jika dia kaget dan terkejut. Setelah diam cukup lama, Ramacari lalu mendesak ayahnya untuk berbicara dengan baik dan jujur. Sankar lalu menjelaskan bahwa, aku sudah menganggap Gita sebagai anakku sendiri. Tapi Hari bukanlah anak yang baik. Dia kabur dari rumah karena tak ingin menikahi Gita. Venkates yang mendengar hal itu langsung kaku, yang membuat Sankar menjadi panik. Dia mengoceh berbagai hal untuk menenangkan Venkates. Dia tanpa sadar justru berkata bahwa Ramacarilah yang akan menikahi Gita. Dia adalah anaknya yang baik dan juga santun. Dia cocok menikah dengan Gita. Kata-kata Sankar berhasil membuat Venkates kembali normal. Dirinya sangat senang karena Ramacarilah yang akan menikahi Gita. Tak lama kemudian, kabar pernikahan Ramacari akhirnya sampai ke telinga Divya. Divya yang mendengarnya langsung terkejut, lalu menangis. Divya menangis sejadi-jadinya karena dia masih sangat mencintai Ramacari. Karena tak sanggup ditinggalkan Ramacari, Divya lalu menenggak racun dan dilarikan ke rumah sakit. Ramacari lalu datang untuk menjenguknya. Namun situasi kini justru menjadi semakin rumit. Divya yang dulu sangat mencintai Ramacari, kini berubah menjadi sangat membencinya. Ramacari berusaha untuk menjelaskan semuanya. Namun, Divya tidak mendengarkannya. Dia justru meminta Ramacari untuk segera pergi. Setibanya di rumah, Ramacari semakin dibuat bingung karena pada saat itu tengah diadakan penetapan waktu pernikahan. Ramacari hanya bisa diam dan mengikuti semua yang akan terjadi. Tak lama kemudian, Gita mengatakan kepada Ramacari jika dia tak ingin menikah dengan Ramacari. Gita mencintai seorang pria muslim bernama Farhan, tapi dia tak mungkin mengatakannya pada sang ayah. Gita lalu meminta Ramacari untuk melakukan sesuatu agar pernikahan ini bisa dibatalkan. Tapi Ramacari menolak hal itu. Dia tak mungkin menghancurkan kebahagiaan keluarganya pada saat ini. Sehingga mau tidak mau pernikahan harus tetap dilakukan. Sementara itu, Divya kini dijodohkan dengan seorang pemuda tampan yang tajir melintir bernama Akas. Divya lalu menetapkan kapan dan tempat di mana mereka akan menikah. Di malam harinya, Ramacari yang sedang sedih mengutarakan semua perasaannya. Divya adalah gadis yang sempurna di mata saya. Semua tuntutan dan larangannya itu adalah untuk kebaikan saya. Dia yang memintaku untuk berhenti merokok dan meminum minuman keras. Itu semua demi kesehatanku. Dia yang memintaku untuk bekerja. Itu juga demi masa depanku. Dia mengajariku banyak hal tentang kehidupan. Tapi dia lupa mengajariku bagaimana hidup tanpa dirinya. Pernikahan Ramacari dan pernikahan Divya ternyata ditangani oleh wedding organizer yang sama, yaitu Gouda. Gouda bingung dengan apa yang terjadi, karena kedua pernikahan itu akan diadakan di tanggal yang sama dan di tempat yang sama, yaitu pada tanggal 18 di Citar Durga. Ketika acara belanja berlangsung, aksi saling sindir-menyindir pun terjadi. Divya yang sudah muak lalu pergi dari sana bersama Akas. Namun di tengah jalan, Divya menghina sekelompok preman yang mengambil kain sari seorang wanita. Para preman yang tak terima langsung menghampiri Divya saat itu juga. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, Akas lalu meminta maaf kepada mereka. Namun aksi Akas itu malah dinilai pengecut oleh Divya. Bukannya pergi, para preman itu justru semakin menjadi-jadi. Pada saat itulah Ramacari datang dan menunjukkan keberaniannya. Ramacari menghajar semua preman-preman itu dengan sangat mudah. Sankar yang melihat aksinya itu justru merasa bangga karena putranya bertarung demi kebaikan. Akas yang sudah diselamatkan lalu mengundangnya untuk makan malam bersama. ಇಬ್ರು ಒಂದೇ ದಿನ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಿದ್ವಿ ಯಾರೋ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ Momen makan malam itu dimanfaatkan Ramacari untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Dia berkata bahwa pernikahan itu semata-mata demi menjaga kebahagiaan keluarga. Namun, lagi dan lagi, keegoisan Divya membuatnya tak mau mengerti dengan penjelasan Ramacari. Di rumahnya,
Divya yang tengah mabuk kepayang lalu menghubungi Ramacari untuk mempermalukannya. Dia terus mengatakan kata-kata hinaan yang menyayat hati Ramacari. Keesokan harinya, hari pernikahan pun tiba. Ramacari membawa Farhan ke acara pernikahannya. Dia meminta maaf kepada ayahnya karena dia tak ingin menikah dengan Gita. Bukannya marah, Sankar justru memaklumi semua yang terjadi. Dia justru berterima kasih karena Ramacari telah menanggung beban berat selama ini. Namun, Sankar tidak berani mengatakan hal itu pada Venkates, yang akhirnya kemudian membuat Ramacari turun tangan menangani masalah ini. Ramacari mulai menjelaskan dengan sangat hati-hati. Dia berkata, jika Gita mencintai seorang pria muslim bernama Farhan, "Paman, kebahagiaan Gita adalah mutlak. Kamu tidak perlu mendengarkan apa kata orang," tegas Ramacari. Untungnya, Venkates tidak kena serangan jantung. Dia mau mendengarkan kata-kata Ramacari. Bahkan, dia juga merestui kemudian pernikahan Gita dengan Farhan. Di sisi lain, terlihat Datuk yang sedang mewanti-wanti Divya. Dia ingin agar Divya menikah dengan Ramacari. Tapi Divya tetap keras kepala. Divya tidak akan membatalkan pernikahan ini. Dia akan tetap melanjutkannya hingga menjadi seorang suami istri. Mendengar kata-kata itu, Datuk hanya bisa meminta agar Divya tidak menyesal dengan keputusannya tersebut. Mengingat Divya masih sangat mencintai Ramacari. Hal itu dapat dibuktikan dengan Divya yang mengenakan sari pemberian Ramacari. Dia setuju menikahi Gita hanya untuk membuat ayahnya bahagia. Tapi sekarang dia sudah menyelesaikan masalah itu. Dia telah membuat Gita menikah dengan laki-laki yang dia cintai, tegas Datuk. Tapi lagi dan lagi omongan kakaknya itu tidak didengarkan oleh Divya. Ramacari yang sadar jika cintanya ditolak lalu pergi ke tempat patung idolanya, patung Wisnu Pardhan yang ada di benteng Cidudurga. Ayah Ramacari, Sankar, sangat sedih dengan penderitaan yang dialami oleh putranya. Ketika Divya berjalan menuju tempat pernikahan, dia sangat terkesima dengan desain acara pernikahan. Desain itu sama persis dengan mimpi pernikahannya yang ia katakan pada Ramacari dulu. Adalah merak yang menyambutnya dan dia berjalan di atas pelangi. Divya memang akan menikah dengan Akas, tapi dirinya lalu memikirkan Ramacari. Di tengah jalan, langkah Divya tiba-tiba berhenti. Dia berkata jika dia ingin Ramacari. "Saya sadar jika semua yang saya lakukan itu salah, Bu," ujar Divya. Akas dan semua orang terkejut dengan kata-kata itu. Divya lalu pergi dari sana tanpa memikirkan Akas dan pernikahannya. Dia terus berkeliling mencari Ramacari, hingga akhirnya dia menemukan Ramacari di patung Wisnu Pardhan. Mereka lalu berpelukan dan film pun selesai. Terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Pisang habis dimakan kunti, kunti dilepas banyak maunya. Salam undur diri dari Draft Movie, dan terima kasih buat penonton semuanya. Draft Movie pamit, sehat selalu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.